Halo semuanya, saya Rivaldi Indra Sukma, Prodi PKPPK dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bahan pemadam api yang efektif digunakan untuk pemadaman kebakaran kelas A yang melibatkan bahan bakar berwujud padat dan kebakaran kelas B yang disebabkan oleh bahan bakar berupa cairan. Inilah bahan pemadam jenis busa. Pertama-tama kita harus tahu apa sih bahan pemadam jenis busa ini. Bahan pemadam ini berupa gelembung-gelembung yang berisi udara yang memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan dengan air dan bahan bakar minyak. Busa ini terbentuk dari 3 bahan penyusun, yaitu air, konsentrat busa, dan udara. Mengutip dari Wikipedia, busa pemadam api pertama kali ditemukan oleh insinyur dan ahli kimia dari Rusia yang bernama Alexander Loren di tahun 1902. Secara singkat, busa pemadam api ini mulai dikembangkan oleh NFPA sekitar tahun 1921. Dan pada tahun 1922, standar edisi pertama mengenai sistem busa pemadam api ini diterbitkan. Sebelum membahas lebih jauh, sebelumnya kita perlu tahu bagaimana api itu dapat terjadi dan apa peran dari bahan pemadam. Menurut teori yang ada, api dapat terbentuk disebabkan oleh 3 unsur, di mana teori ini dikenal sebagai teori segitiga api. Unsur-unsur tersebut adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Namun, seiring waktu kembali ditemukan teori untuk menyempurnakan teori segitiga api, karena dengan 3 unsur tadi hanya menghasilkan pijar. Teori itu adalah tetrahedron api. Hampir sama dengan teori segitiga api, yang membedakan adalah ditemukannya 1 unsur tambahan, yaitu reaksi rantai kimia. Lantas, bagaimana cara kerja dari bahan pemadam? Semua bahan pemadam berfungsi sebagai zat yang menghilangkan 1 atau lebih unsur pembentuk api, karena tanpa adanya salah satu dari unsur-unsur tersebut, api tidak akan terbentuk. Prinsip kerja pada busa adalah menutup permukaan cairan yang akan mengapung pada permukaan. Dan karena bahan penyusunnya terdiri dari air, maka bahan pemadam ini juga memberikan efek menurunkan suhu pada area yang terbakar, dan busa yang mengapung seolah-olah membentuk selimut penutup bahan bakar sehingga mencegah kontak bahan bakar dengan oksigen yang dapat mengakibatkan api menyala. Bahan pemadam busa juga memiliki berbagai macam jenis. Pertama, protein foam merupakan salah satu busa yang pertama kali digunakan dan sudah digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Tipe busa ini dibuat oleh proses hidrolisis dari granulasi protein hewan, seperti dari kuku, tanduk, bulu, maupun paru. Bahan aditif perlu ditambahkan untuk mencegah korosi, ketahanan terhadap bakteri, dan mengontrol viskositas. Busa tipe ini ditujukan untuk digunakan pada bahan bakar berbasis hidrokarbon saja. Busa ini menghasilkan lapisan busa yang stabil, ketahanan panas yang sangat bagus. Kekurangan dari busa tipe ini adalah fungsi pemadaman yang agak lama. Busa ini bisa digunakan dengan air tawar maupun air laut. Yang kedua, fluoroprotein foam. Hampir sama dengan protein foam, tetapi dengan bahan tambahan berupa fluorochemical surfactants.
yang mengurangi tekanan dari permukaan busa konsentrat berbahan dasar protein dan memungkinkan lebih banyak pergerakan busa pemadam sehingga memungkinkan pemadaman secara cepat. Secara kemampuannya hampir sama dengan protein foam dan bisa digunakan dengan air tawar dan air laut. Yang ketiga, aqueous film forming foam atau disingkat AFFF, menggantikan busa berbahan dasar protein dengan berbahan sintesis berikut tambahan fluorochemical surfactants. Busa tipe ini didesain untuk pemadaman cepat, tetapi dengan mengorbankan sisi ketahanan panas dan kestabilan dalam jangka panjang. Sifatnya yang mudah mengalir memudahkan busa tipe ini mengalir di sekitar suatu objek seperti di antara puing-puing. Busa tipe ini bekerja dengan menyebarkan lapisan busa yang kuat di permukaan bahan bakar cair dan membekap api. AFFF juga membentuk lapisan penahan uap bahan bakar tepat di atas permukaan cairan yang berfungsi untuk menahan pembentukan uap bahan bakar. Busa bisa digunakan dengan air tawar dan air laut. Yang keempat, film forming fluoroprotein foam atau disingkat FFP. Hampir sama dengan fluoroprotein foam, tetapi dengan penambahan fluorochemical surfactant. Busa tipe ini mempunyai kemampuan pemadaman dengan cepat dan menambahkan kemampuan seperti AFFF yang membentuk lapisan penahan uap di atas permukaan bahan bakar. Yang kelima, ada alkohol resisten atau disingkat AR. Merupakan kombinasi penstabil sintesis, bahan pembuat busa, fluorochemical, dan sintesis polimer yang diaplikasikan untuk cairan berbahan berpelarut polar. Semua kombinasi tersebut mencegah pelarut polar menghancurkan busa yang telah terbentuk. Penambahan sintetik polimer ini membentuk membran yang kuat yang memisahkan antara busa dengan bahan bakar. Bahan pemadam busa tentulah memiliki kemampuan dibandingkan busa-busa jenis lainnya. Tidak semua busa dapat digunakan sebagai bahan pemadam, karena busa yang digunakan harus memiliki kemampuan dalam proses pemadaman. Yang pertama, kemampuan knockdown adalah kecepatan dari suatu busa pemadam untuk menyebar di seluruh permukaan bahan bakar. Kecepatan ini didapatkan dari memungkinkannya larutan yang berada dalam gelembung untuk menyebar dengan cepat di permukaan bahan bakar. Tetapi semakin cepat penyebaran, maka mengorbankan aspek kemampuan untuk menahan untuk tidak terbakar kembali. Selanjutnya, kemampuan heat resistance adalah kemampuan dari gelembung busa terhadap suhu panas yang meningkat terus dan ketika kontak dengan api secara langsung. Kemampuan ini tetap menjaga tidak ada kerusakan terhadap lapisan busa. Heat resistant ini biasanya juga dikenal sebagai burn back resistance. Selanjutnya, kemampuan fuel tolerance adalah kemampuan busa untuk masuk ke dalam bahan bakar dan muncul ke permukaan tanpa atau sedikit membawa bahan bakar dari dalam struktur gelembung busa. Ketika menggunakan sistem busa yang dimasukkan dari bagian bawah tangki, maka jika busa yang terbentuk terdapat bahan bakar, maka akan menambah besar kebakaran. Selanjutnya, kemampuan vapor suppression
adalah kemampuan lapisan busa untuk menemukan uan bahan bakar dan mencegah lepas dari permukaan bahan bakar. Karakteristik ini diperlukan terutama pada kebakaran yang melibatkan cairan mudah menyala. Selanjutnya, alkohol tolerance adalah kemampuan untuk lapisan busa untuk membentuk penghalang polimer antara bahan bakar dan busa, sehingga mencegah penyerapan air dari gelembung busa. Ketika terjadi penyerapan, maka menyebabkan kerusakan pada busa. Di samping kelebihan yang dimiliki, bahan pemadam jenis busa juga memiliki kekurangan seperti kurang efektif untuk memadamkan peralatan listrik yang sedang aktif atau menyala. Karena busa pemadam api mayoritas mengandung air, maka akan bahaya jika diaplikasikan pada peralatan listrik yang sedang aktif, karena akan menghantarkan listrik. Bahkan dalam beberapa kasus, busa pemadam lebih konduktif dibandingkan air. Busa pemadam api juga tidak efektif pada kebakaran yang melibatkan logam yang biasa terbakar seperti aluminium, magnesium, sodium, dan potasium. Hal ini dikarenakan logam tersebut bereaksi terhadap air, sehingga pengaplikasian busa dapat memperparah kebakaran tersebut. Itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Dengan pemaparan tadi, diharapkan dapat menambah pengetahuan kita tentang bahan pemadam jenis busa. Jika ada pembahasan yang salah atau kurang tepat, silahkan tulis pada kolom komentar, dan mari kita dukung channel ini agar kedepannya dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru. Dan terima kasih kepada seluruh pihak membantu dalam video ini serta menjadi referensi di dalam video ini. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.